Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anak semuanya kelas 4 SD IT Insan Mulia Surakarta akan belajar bersama Bunda Vita. Ya, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian menyiapkan perlengkapan apa yang dibutuhkan saat belajar. Dan jangan lupa untuk duha terlebih dahulu ya. Sudah siap belajar semuanya? Kita sudah tahu bahwa di Indonesia itu ada beragam adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta hal-hal lainnya yang perlu kita syukuri ya. Keberagaman itu menjadikan negara kita negara yang kaya. Pada kegiatan kali ini kita akan menyimak bacaan mengenai salah satu makanan tradisional di Indonesia. Sebelumnya Bunda akan mengajak kalian semuanya mengingat materi mengenai menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf ya. Jadi di dalam paragraf itu ada gagasan pokok yang merupakan inti dari paragraf dan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meringkas bacaan. Kalau kemarin sudah meringkas bacaan dari teks tertulis, kali ini kita akan meringkas bacaan dari teks lisan. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan ringkasan teks lisan? Ini gambarnya juga sudah Bunda cantumkan. Kalian bisa simak dengan teliti ya. Dimulai dari teks tertulis terlebih dahulu. Ketika kita akan meringkas teks tertulis, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama, sekali atau 2 kali. Tetapi ketika kita akan meringkas teks lisan, kita harus mendengarkan teks tersebut karena teks lisan itu dibacakan ya, dibacakan oleh guru, dibacakan oleh orang tua, atau kalian mendengarkan dari berita di TV atau radio ya. Kemudian persamaan di antara keduanya, langkah-langkahnya sama. Yang pertama, ketika kita meringkas baik itu dari teks lisan atau teks tertulis, pertama kita harus menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Yang kedua, kita harus tahu terlebih dahulu kesan umum atau isi atau inti dari teks itu apa. Baru yang ketiga, kita menulis kalimat baru berdasarkan isi teks dan gagasan pokok serta gagasan pendukung yang kita tulis menggunakan bahasa kita sendiri. Pada pertemuan ini, anak-anak semuanya mengerjakan LK1 subtema 3. Kita akan membuat ringkasan dari teks lisan. Untuk bacaannya akan Bunda bacakan ya, jadi silakan siap-siap, kemudian dengarkan teks yang Bunda bacakan berikut ini. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama.
Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Itu tadi teks yang kalian akan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, setelah ini teksnya bisa didengarkan lagi. Anak-anak semuanya juga bisa membaca materinya di modul ya. Setelah itu, anak-anak semuanya bisa membaca mengenai materi kerjasama yang dilakukan antar warga dalam memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan lupa untuk LK-nya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tulisannya yang rapi, dan diselesaikan. Itu ketika ada pertanyaan, silakan anak-anak semuanya bisa WA ke guru tematik di kelasnya masing-masing. Ya, demikian video pembelajaran kali ini bersama Bunda Vita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.